Halo, ketemu lagi dengan saya Indra Jayapurba. Kali ini saya akan membagikan kepada Anda flow ya, atau proses bagaimana terjadinya closing dari awal, mulai dari finding prospect sampai dengan closing untuk teman-teman di bagian pemasaran ataupun penjualan. Ini cocok sekali buat Anda yang memang berkecimpung atau saat ini bekerja di bagian seperti asuransi, network marketing, properti, penjualan, dropship, macam-macam. Artinya apapun latar belakang Anda kalau berhubungan dengan penjualan, pasti flow ini Anda sangat butuhkan ya. Pertama itu adalah bagaimana mengumpulkan finding prospect ya, finding prospect. Di sini sebelum sampai di sini saya mau mengenalkan dulu kepada Anda harus mengetahui dulu apa itu disebut dengan temperatur prospek ya. Temperatur prospek itu ada cold market, ada warm market, dan ada juga hot market. Apa yang disebut dengan cold market? Cold market itu adalah orang-orang yang memang tidak kenal kita tidak kenal sekali, atau orang-orang itu tidak mengenal produk yang kita jual ataupun tidak mengenal kita gitu loh. Ini benar-benar orang antah berantah lah istilahnya. Nah, warm market itu adalah orang yang sudah kita kenal ya, sudah kenal produk Anda yang atau ya suam-suam kuku lah ya, kenal-kenal gitu aja gitu loh. Sudah ada terjadi interaksi sedikit gitu loh. Tetapi kalau hot itu adalah orang-orang yang sangat sudah kenal dan sudah ada mulai trust, tetapi belum terjadi penjualan karena memang ada sesuatu faktor ya. Artinya hot ini adalah tinggal satu langkah lagi untuk menuju closing gitu loh. Jadi cold, warm, dan hot ini adalah temperatur prospek yang Anda betul-betul harus kuasain, harus Anda tahuin bagaimana sebenarnya prosesnya mengubah orang dari cold menjadi warm, warm menjadi hot. Nah, terutama seperti dari bisnis ya, profesi yang saya gelutin yaitu network marketing, itu saya berusaha untuk mengubah dari cold itu menjadi warm ya, warm itu menjadi hot. Dan kalau sudah jadi hot pun, itu biasanya saya ubah jadi teman, sahabat, dan dari sahabat saya ubah jadi saudara. Ini adalah proses dari temperatur dari prospek tersebut. Nah, setelah kalau Anda mengetahui dari temperatur prospek ini, untuk mendapatkan prospek itu juga ada dua cara ya. Ya, secara umum ada yang offline dan online. Dan kebetulan saya adalah sudah beberapa tahun terakhir ini adalah sangat fokus di bagian offline ya. Bagaimana offline itu prospecting offline itu adalah fokusnya kita adalah menghubungi orang secara langsung yang baik kita kenal maupun tidak kenal dan menawarkan produk atau bisnis yang kita tawarkan. Dan sifatnya ini adalah sifatnya kalau offline ini adalah sifatnya kita yang aktif gitu loh. Kita yang menawarkan, kita yang mendatangin orang, kita yang ketemu dengan orang, kita yang table talk, kita yang meeting dengan orang gitu loh. Jadi offline ini lebih kepada seperti saya bilang tadi, lebih kepada kita yang aktif gitu loh. Nah, saya bergeluti ini sudah beberapa tahun belakangan ini dan ya tantangannya ada plus minusnya dibandingkan dengan kita mengerjakan secara online, yaitu yang sering disebut dengan marketing ya. Dan online ini adalah juga strategi ini di mana kita fokusnya supaya agar orang datang kepada kita bisa melalui banyak cara, yaitu kita bagaimana kita membangun satu funnel yang dan membuat traffic ke dalam funnel kita itu, ke dalam website kita itu, atau ke dalam satu sistem kita, baik itu dengan cara traffic yang gratis ya. Gratis itu macam-macam, ada seperti sosial media, ada seperti blog, ya macam-macam lah ya. Artinya ada juga yang berbayar, bisa menggunakan iklan Google, bisa menggunakan FB Ads. Yang penting poinnya adalah di sini bagaimana kita membawa traffic, membawa orang sebanyak-banyak ke dalam satu mungkin landing page kita, website kita, sehingga orang itu menghubungi kita, sehingga kita bisa menawarkan suatu produk ataupun jasa. Dan di sini sifatnya kita lebih pasif ya, karena kita menunggu orang dan kita menggunakan satu campaign atau menggunakan satu pendekatan-pendekatan sehingga orang yang tertarik untuk mendatangi kita. Nah, dari strategi online dan offline itu, saya sekarang sangat tertarik ya, di akhir belakangan ini, saya banyak menggunakan online marketing ini untuk mengerjakan bisnis yang saya gelutin saat ini, yaitu network marketing gitu loh. Nah, setelah prosesnya dari finding prospect, ya kita mengetahui ada online dan offline, baru kita masuk dalam tahap yang namanya follow up ya. Follow up ini ketika kita dalam mengerjakan yang secara offline ya, biasanya saya mendatangin orang, saya menghubungin orang, saya telepon orang atau ketemu dengan orang, yang dimana ya tujuannya, goalnya di situ adalah untuk membangun trust sehingga transfer belief, sehingga terjadi yang namanya penjualan ya, atau closing. Tetapi yang menarik ini dari sistem yang namanya online ya, marketingnya ya, kita bisa menggunakan dengan cara yang otomatis. Ini yang saya suka sekali. Artinya bisa menggunakan secara otomatis dengan cara email marketing, sehingga gampang sekali membangun trust dan belief kepada orang yang dengan jumlah yang banyak. Sedangkan dengan offline mungkin satu orang, maksimal 3-4 orang sehari itu udah hebat banget tuh. 10-15 udah hebat banget kalau cara offline. Tapi dengan cara
online, Anda bisa membangun hubungan dengan banyak orang. Itulah kelebihannya bagaimana menggunakan sistem yang namanya online, terutama yang saya geluti adalah digital marketing ataupun email marketing. Kita bisa membangun hubungan dengan banyak orang sekaligus, dengan mailing list kita, dengan database kita, dengan banyak orang hanya menggunakan dengan secara otomatis. Jadi goalnya yang di sini Anda perlu ketahui, follow up ini goalnya adalah membangun hubungan. Karena goalnya kita di sini belum bagaimana supaya terjadi penjualan. Tetapi setelah follow up terjadi ya, dengan proses follow up terjadi, maka terjadilah yang namanya closing. Closing itu bisa dengan cara dibeli produk kita atau dengan cara membeli produk, bisa menjadi tim kita, menjadi distributor kita, menjadi reseller kita, ataupun menjadi klien kita. Intinya closing itu bisa melalui WhatsApp ya, bisa melalui webinar, bisa ketemu langsung, macam-macam. Yang intinya adalah closing ini terjadi penjualan. Nah, pertanyaannya sekarang ya, setelah terjadi closing, apakah selesai sampai di situ aja? Belum tentu, karena ada proses lagi di situ. Setelah closing mungkin ada repeat order. Nah, closing ini tipikalnya juga berbeda-beda, tergantung dari price yang Anda tawarkan produk ataupun jasa Anda. Kalau memang masih murah ya, small price, itu bisa melalui WA atau telepon saja. Tetapi kalau melalui yang agak sudah high end produk, itu harus melalui ketemu ataupun webinar. Jadi prosesnya itu harus Anda ketahui, mulai dari funding prospek, Anda kenalin temperatur prospeknya, cold, warm, dan hot. Anda tahu ada dari dua cara, adalah offline dan online ya, dan Anda tahu juga setelah itu Anda bisa follow up mereka ya, follow up bisa secara otomatis ataupun langsung. Nah, bisa juga Anda setelah itu Anda terjadi closing dengan cara membeli produk Anda. Nah, kalau saya memang saat ini memang fokusnya bagaimana membangun semua bisnis saya dengan cara digital, karena saya yakin sekali potensi marketnya besar sekali saat ini pengguna internet di Indonesia, dan kita tidak terbatas. Artinya Anda bisa mengumpulkan banyak orang. Yang penting Anda mengerti caranya, Anda tahu memprofile orang-orang yang memang tepat yang bisa Anda marketingin. Artinya dengan cara ini reach-nya, jangkauan Anda lebih luas dan lebih praktis lah, lebih banyak, dan tingkat konversinya jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, kebetulan di bidang yang saya gelutin, profesi yang saya gelutin, ini sangat bisa dikerjakan. Mungkin Anda juga ya, kalau yang saat ini berprofesi di bidang sales, Anda juga bisa mempraktekkan minimal flow-nya yang Anda ketahuin. Jadi begitu teman-teman. Jadi saya kasih gambaran kepada Anda dapat flow-nya, Anda tinggal mengaplikasikannya bagaimana caranya. Dan untuk itu ya, sebelum itu saya akan membagikan kepada teman-teman juga e-book gratis, di mana ini bisa membantu Anda bagaimana apa yang tips-tips yang saya gunakan, bagaimana seorang leader membangun jaringan yang begitu besar ya, itu di dalam e-booknya Anda bisa lihat di sini, dan juga bagaimana sebenarnya memecahkan algoritma Facebook. Karena algoritma Facebook itu juga ketika Anda ketahuin, Anda bisa membangun bisnis Anda, baik itu dari sosial media ataupun pokoknya dari berbau digital gitu loh. Oke, untuk mendapatkan free ebook ini, Anda bisa klik link di bawah ini sehingga Anda bisa download. Anda cukup memasukkan nama dan juga email Anda. Oke, terima kasih kepada Anda teman-teman. Kita ketemu lagi. Bye bye.